Halo Sobat Rada Film. Alur cerita film India kali ini berjudul Ye Sali Asikwi 2019. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang pria kepada wanita yang pernah mengkhianatinya. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini, dan hidupkan tombol loncengnya, agar kalian tak ketinggalan alur cerita film yang seru-seru selanjutnya. Oke kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kalian akan melihat seorang lelaki, pelayan restoran yang bernama Sahil Mehra, yang sedang menggiring anak pencuri makanan di restoran tempat ia bekerja. Dia terharu setelah mendengar mengapa anak itu selalu mencuri makanan. Maka dari itu dia meminta bosnya yang bernama Tuan Chenu untuk mengangkat anak itu menjadi pelayan untuk menggantikannya, karena sebenarnya Sahil bukan pelayan tetap di restoran tersebut, karena dia adalah seorang mahasiswa yang hanya magang beberapa bulan saja di restoran itu. Sahil hidup sebatang kara, karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Tiba waktunya saat Sahil pergi ke kampus. Dia mempunyai teman yang bernama Penu. Sahil dan Penu bersahabat dengan baik. Ketika Sahil bertemu Penu, dia memperhatikan leher Penu yang dibalut dengan sal. Ternyata di leher Penu ada tato bertuliskan Anus Penu. Ternyata Anu itu nama istrinya Penu di kampung. Penu ingin mengabadikan nama istrinya dalam bentuk tato. Tapi karena salah penulisannya, nama itu menjadi Anus, karena sudah terlanjur, dan tidak bisa dihapus lagi. Jadinya Penu tutupi tatonya itu dengan sal. Karena malu bila teman-temannya tahu. Kampus itu, sekaligus asrama tinggal untuk mahasiswa yang belajar di sana. Ketika mereka sedang belajar di kelas, datanglah murid baru yang bernama Miti. Miti adalah seorang wanita yang berparas cantik. Pada pandangan pertama, Sahil jatuh cinta kepada Miti. Sahil terus memandangi Miti, dan mencari-cari tahu biodata Miti. Hal itu diketahui oleh Penu. Penu pun menggoda Sahil, dan berkata akan memberitahunya kepada Miti. Tapi ketika Penu lengah, Sahil memfoto tato Penu. Sahil bilang, bila dia mengatakannya kepada Miti, dia akan menyebar tato Penu. Penu pun diam tak berdaya saat itu, padahal Sahil hanya menggertak saja. Beberapa waktu kemudian, Miti ulang tahun, Sahil datang ke ulang tahun Miti. Di sana ada juga Jehan, teman sekampus mereka. Jehan itu adalah murid yang kurang baik di kampus. Dia selalu usil kepada teman-temannya. Ketika Jehan mengajak Miti menari, Miti menolak dan pergi keluar. Lalu Sahil pun mengikutinya. Di saat itulah Sahil dan Miti mulai dekat satu sama lain, karena Sahil berpikir, Miti adalah wanita terbaik. Tibalah hari, di mana mereka sudah jadian. Hari itu Miti menghadiahi Sahil, kemeja berwarna merah, karena warna merah adalah warna kesukaan Miti. Sahil senang saat itu, dan memutuskan untuk mengajak Miti makan malam di Hotel Bintang 5. Sebagai pemberitahuan saja ya, Sahil ini mahasiswa yang berpunya, jadi pantas saja dia ingin membahagiakan Miti dengan uangnya. Tapi Miti menolak, katanya daripada menghambur-hamburkan uang, lebih baik uangnya disumbangkan ke yayasan yang sering keluarga Miti sumbang. Syahih pun setuju, dan menyumbangkan sejumlah uang kepada yayasan tersebut lewat transfer. Tapi ketika uang ditransfer, ada pemberitahuan ke ponsel Miti. Hari itu juga, ada pengumuman bahwa ada pertemuan penting di kampus. Miti tak hadir saat itu ke pertemuan. Ketika dihubungi oleh Sahil, Miti bilang dia sakit kepala, dan Sahil pun percaya. Saat itu, ketika pertemuan berakhir, ada kurir yang memberi tagihan kepada Sahil. Tagihan itu atas nama Jehan. Sahil pergi ke kamar Jehan untuk memberitahu. Tapi ketika pintu kamar Jehan dibuka, ada Miti yang sedang merokok bersama Jehan dan teman-temannya. Sahil marah kepada Miti karena Miti telah berbohong. Tapi dengan 1000 alasan Miti, akhirnya Sahil memaafkannya. Keesokan harinya, ketika Sahil ingin pergi ke kantin, Sahil melihat Miti dan Jehan bermesraan. Sahil cemburu saat itu, dan marah kepada Miti.
Dengan jurus 1000 alasan lagi, Miti meminta maaf kepada Sahil, tapi kali ini Sahil tak memaafkannya. Beberapa hari telah berlalu, tibalah di saat ujian kampus dimulai. Sahil melihat Miti sedang menyontek dan mengisyaratkan kepada Penu. Tapi Penu malah memberitahu dosen, dan Miti pun dipanggil kepala sekolah beserta orang tuanya. Sebagai hukuman, Miti harus mengulang lagi 1 tahun belajarnya. Tapi orang tua Miti yang tak mampu saat itu, keberatan dengan hukuman yang diberikan kepada Miti, dan bersimpuh kepada kepala sekolah, agar hukuman itu dicabut. Hati Miti hancur ketika melihat ayahnya bersimpuh di depan kepala sekolah. Setelah kejadian itu Miti pingsan di kamarnya, dan dibawa ke rumah sakit. Sahil merasa kasihan kepada Miti, lalu menjenguk Miti. Di sana Miti meminta kesempatan untuk memperbaiki hubungannya, dan akhirnya Sahil menerima Miti kembali, dan mereka pun menjalani hari-hari dengan bahagia. Suatu hari di asrama, terlihat Penu memegang CD wanita, dan menjadikannya bahan lelucon. Penu tak tahu CD siapa itu. Sahil dan Miti menghampirinya, dan Miti pun bilang, itu adalah CD-nya. Sahil marah karena lelucon Penu, dan hendak menghajarnya. Karena kejadian itu persahabatan mereka menjadi renggang. Keesokan harinya, ketika murid sedang belajar di kelas, mereka mendapatkan pesan berantai yang berisi foto tato Penu. Penu yang malu, menyangka bahwa Sahil lah yang menyebarkannya. Lalu menghampiri Sahil, dan Penu pun menampar Sahil. Di hari yang sama, ketika Sahil hendak ke kamarnya, terlihat keadaan kamar yang sudah berantakan. Semua barang-barang Sahil telah dirusaknya. Sahil menyangka Penulah penyebabnya. Lalu Penu pun dihajar oleh Sahil, dan tak sengaja mengenai Miti. Kejadian itu diketahui pihak sekolah. Sahil berdalih bahwa penyebab itu adalah ulah Penu. Miti yang saat itu bersedih, ternyata pura-pura bersedih. Kalian tahu enggak, itu semua rencana Miti, yang bermula di mana Penu menemukan CD, dan dibuat lelucon. Lalu tato Penu yang disebar ke semua orang, dan barang-barang Sahil yang dirusak itu. Semua dilakukan oleh Miti, hanya untuk mengadu domba kedua sahabat itu. Karena Miti tahu, orang yang melaporkan Miti, ketika mencontek adalah Sahil dan Penu. Sehingga membuat orang tua Miti bersimpuh di hadapan kepala sekolah. Itulah mengapa Miti meminta kesempatan untuk balikan lagi dengan Sahil. Karena untuk membalaskan sakit hatinya. Tapi sampai saat ini, Sahil belum mengetahui kebusukan Miti. Sampai pada suatu malam, Miti melukai dirinya sendiri. Miti merencanakan sesuatu untuk menjebak Sahil. Miti menelepon Sahil bahwa dia hendak diperkosa dosennya yang bernama Tuan Japet. Dan Miti juga menelepon Tuan Japet bahwa dia telah diperkosa oleh Sahil. Di saat yang bersamaan, mereka berdua pergi ke kamar Miti. Tuan Japet yang pertama kali datang, lalu melihat Miti sudah babak belur, dan Miti mengatakan kepada Tuan Japet bahwa dia telah diperkosa oleh Sahil. Sahil yang datang waktu itu, melihat Tuan Japet di kamar Miti, dan menghajarnya habis-habisan. Dan menyangka bahwa Tuan Japet ingin memperkosa Miti. Semua yang melihat kejadian itu menyalahkan Sahil, dan membawanya ke kantor polisi, dan ditambah pernyataan-pernyataan yang memberatkan dari beberapa saksi, Sahil pun dijadikan tersangka. Tibalah di mana persidangan digelar. Sahil yakin Miti akan menyelamatkannya. Tapi di persidangan Miti mengatakan bahwa ia telah diperkosa Sahil. Dan mengatakan bahwa Sahil selalu menyiksanya. Dan menyebut Sahil mempunyai gangguan jiwa. Sahil terkejut mendengar hal itu, mengapa Miti tega memfitnahnya. Di persidangan ditemukan fakta baru bahwa Sahil ini adalah mantan narapidana dalam kasus pembunuhan ayahnya sendiri, dan fakta ini sungguh sangat memberatkan Sahil, dan membuat Sahil dinyatakan bersalah, dan dihukum dengan menempatkannya di rumah sakit jiwa. Kemarahan Sahil semakin menjadi saat itu, dan hendak menyerang Miti. 3 tahun sudah berlalu, kehidupan Miti sudah berubah sekarang. Dia berpacaran dengan pengusaha muda, dan kaya raya, yang bernama Anuj. Beda dengan Sahil, di rumah sakit jiwa.
Dia sangat pendiam, dan kerjaannya sehari-hari hanya menggunung adonan untuk dijadikan miniatur. Suatu hari ketika Miti dan Anuj sedang bersama, Miti bertemu dengan mantan pacarnya, yang bernama Priyang. Ternyata Priyang ini adalah korban Miti juga. Tapi bedanya Priyang yang hanya diporotin Miti sampai bangkrut. Di pertemuan itu Priyang hendak mengatakan kepada Anuj, tapi Miti melarangnya, dan bersedia melakukan apa saja. Jadi sekarang Priyanglah yang memeras Miti. Di rumah sakit jiwa Sahil didatangi seorang pria. Pria itu bernama Surya. Ternyata Surya itu adalah kembarannya Sahil, yang membuatnya masuk penjara 13 tahun yang lalu. Karena tuduhan membunuh ayahnya sendiri. Jadi sebenarnya Suryalah yang membunuh ayahnya sendiri, dan mengancam Sahil, jika tidak mengakui kejahatannya, ibunya pun akan dibunuhnya. Maka dari itu Sahil bersedia mengakui kejahatan itu. Nah, itulah sebenarnya mengapa Sahil sempat dipenjara waktu itu. Surya datang meminta tanda tangan Sahil untuk alih properti agar harta semua menjadi milik Surya. Tapi dengan kecerdikan Sahil dan dibantu oleh temannya, Sahil membuat Surya pingsan dan berpikir untuk berganti peran dengan Surya. Alhasil saat Surya pingsan, Surya dibuat menjadi dirinya, dan dirinya menjadi Surya. Dan pada akhirnya Sahil berhasil keluar dari rumah sakit jiwa. Sahil harus menjaga penampilannya seperti Surya, agar orang-orang di dekat Surya tak curiga. Tapi pamannya tahu bahwa dia bukan Surya, tetapi Sahil Mehra. Setelah menghirup udara bebas, Sahil mencari-cari info keberadaan Miti. Dengan searching di internet, dan mengunjungi orang tua Miti. Setelah tahu keberadaan Miti, Sahil mencoba menteror Miti. Akhirnya teror itu berhasil membuat Miti ketakutan. Miti mencurigai, Sahillah yang menterornya, lalu Miti menceritakan kejadian itu kepada Anuj. Tapi Anuj tidak begitu percaya. Karena ketika dicek ke rumah sakit jiwa, Sahil masih berada di sana, dan Anuj pun mencoba menenangkan Miti saat itu. Suatu hari, ketika Anuj pergi ke Mumbai, Priyang menghubungi Miti dan meminta uang kepada Miti. Walaupun Miti menolak, Priyang tetap memaksa Miti. Dan akhirnya Miti menemui Priyang. Di pertemuan itu Miti bilang tak punya uang, tapi Priyang melihat jam Rolex punya Miti. Priyang mengambilnya. Miti pun menangis, karena jam itu pemberian dari Anuj. Ketika Miti hendak pulang, Miti mendengar suara wanita minta tolong. Ternyata wanita itu Kavita, teman Miti sewaktu di kampus. Kavita meminta tolong, karena dia dikejar oleh Sahil yang sembari memegang gergaji, dan akhirnya memotong kaki Kavita di hadapan Miti. Miti syok saat itu, dan menghubungi Anuj. Anuj yang lagi-lagi tak percaya, memastikan untuk menemui Kavita di rumahnya. Ternyata Kavita baik-baik saja. Miti menjadi bingung saat itu, jelas-jelas malam tadi, Kavitalah yang meminta tolong. Kavita bilang kepada Anuj bahwa Miti harus dibawa ke dokter. Anuj dan Miti pun pergi dari tempat Kavita. Dan ternyata memang kejadian malam itu telah direncanakan oleh Sahil dan Kavita. Malah Sahil juga meminta bantuan Priyang. Kavita yang sahabat Miti sewaktu di kampus juga menjadi korbannya. Loh, kok bisa? Nah, ternyata dulu tunangan Kavita juga direbut oleh Miti. Maka dari itu Kavita menjadi benci kepada Miti, dan mendukung rencana Sahil, untuk membuat Miti menjadi gila di depan semua orang. Setelah kejadian itu Miti menghubungi Priyang, dan meminta untuk membelikannya pistol. Priyang pun menyanggupinya. Tetapi setelah Miti menelepon, Priyang langsung menghubungi Sahil. Memberitahunya, bahwa harus berhati-hati. Karena Miti bisa membunuhnya kapan saja. Seminggu kemudian, Miti dan Anuj bertunangan. Kebetulan yang mengatur pertunangan itu perusahaan tempat Kavita bekerja. Otomatis Kavita punya akses untuk mengatur pertunangan Miti. Ketika pertunangan itu dimulai, suasana masih dalam keadaan bahagia. Tapi ketika video love story-nya Anuj dan Miti diputar, terlihat mantan-mantan Miti ada dalam video itu.
Dalam video, mereka membeberkan semua kebohongan Miti dan kerugian mereka saat berhubungan dengan Mati. Dan terlihat Priang juga ada di video itu dengan memamerkan jam Rolex milik Miti pemberian Anuns. Anuns pun marah besar kepada Miti dan membatalkan pertunangannya. Hingga akhirnya Miti ditinggalkan oleh keluarga Anuns. Menyaksikan hal itu, ayah Miti shock dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika Miti hendak mengantar, ibunya menolak. Miti sangat hancur saat itu. Dari kejauhan Sahil memperhatikannya dan tersenyum puas. Miti memutuskan tidur di rumah orang tuanya. Pagi hari ketika terbangun, Miti dihubungi Sahil bahwa Sahil akan membunuh ayahnya. Lalu Miti bergegas pergi ke rumah sakit. Tapi ketika Miti tiba di kamar ayahnya baik-baik saja. Tapi ibunya menolak Miti dan menyuruhnya keluar. Miti pun keluar saat itu, tetapi di luar Miti melihat Sahil, dan Miti pun mengejar Sahil. Sampai terlihat Sahil masuk ke dalam kamar ayahnya, lalu Miti pun masuk dan menembak Sahil. Tidak puas dengan menembak, Miti menghajarnya dengan tabung oksigen sampai tewas, dengan disaksikan ayah dan ibu Miti. Dan pada akhirnya polisi datang menangkap Miti. Miti puas dan tertawa bahagia karena bisa menghabisi Sahil, orang yang telah menghancurkan hidupnya, dan akhirnya Miti pun dipenjara seumur hidup. Tapi kalian jangan bersedih dulu ya dengan kematian Sahil. Karena yang tewas itu adalah Surya. Kok Surya? Jadi begini ceritanya ya. Pada waktu Sahil mengancam akan membunuh ayah Miti, Sahil menyuruh pamannya menjamin Surya keluar dari rumah sakit jiwa. Lalu setelah Surya keluar, Sahil menghubungi Surya, mengatakan bahwa Sahil sedang ada di rumah sakit, tepatnya berada di kamar yang sedang ditempati ayah Miti. Bergegaslah Surya pergi ke rumah sakit, dan masuk ke kamar itu. Ketika masuk, tepat di belakangnya, Miti menodongkan pistol, dan tertembaklah Surya. Nah itulah yang sebenarnya. Miti menyangka Sahil lah yang tewas, tetapi nyatanya Surya lah yang tewas, dan Sahil pun bebas dari keduanya. Ending yang sangat menjauhkan ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa.